izin edar implannya ilegal, Kak. Ya, bisa jadi itu, atau bisa jadi takut itu jadi barang bukti, benar kata Kak Yuna. Banyak Hmm. hal jadi pertimbangan, karena memulai untuk hal Nah, yang sudah tidak sesuai gitu, tidak sesuai SOP gitu. itu, Kak. Kalau jadi yang pasien aku ini, Kak, yang korban yang ini kan dia hidungnya kan udah nonjol ya implannya di dalam, Kak, yang dia tadi ibu pasien ini, Kak. Iya, ya jadi gitu ya guys. Hidung pasiennya nonjol, Kak, dan ini dia saking penasarannya dia mau cabut implannya di klinik lain. Nanti dia bilang dia mau pengen tahu implannya itu seperti implan aku atau implan yang model lain, karena yang ditunjukinnya itu implan elastis kan, Kak, yang diiklankan mereka implan premium yang Iya, dipasang tidak ini. Makanya, Kak, aku di sini, Kak, berusaha demi kebenaran. Aku akan selalu speak up, Kak. iya betul dok. Jadi Nih, siap-siap aja ya kalau misalnya ada serangan dan sebagainya itu hal yang normal. udah siap, Kak, mental aku udah kuat, Kak, karena gimana ya, Kak, waktu kondisi aku kemarin itu, Kak, banyak lawan aku, Kak, agent-agent mereka, tapi agent-agent mereka pada nggak berani, Kak. Mereka menyerang melalui akun-akun lain, Kak. Sekarang proses hukumnya udah sampai mana, Dok? Udah sampai si korban yang kemarin itu udah dipanggil saksi, Kak, untuk keterangan saksi. Oh, masih keterangan saksi ya? Iya, keterangan saksi karena laporannya baru jalan sih, Kak. Terus kan, Kak, ini kan Oh. harus ada laporan ke MDP kan, Kak, tentang sanksi disiplin Ya, dokternya betul. kan. Betul. Nah, jadi si korbannya ini kan apa namanya, Kak? Gimana nanti lawyernya lah yang tahu itu, Kak. Kebetulan kan lawyer kami sama ya, Kak, karena kondisinya kan dia sudah pernah pegang, Kak. Kalau case masalah aku kan itu beda ya, Kak, sama yang mereka laporkan itu loh, Kak. Jadi di situ mereka Nah, bilang sekarang kan di sini kan katanya, sorry Dok, aku potong ya. Kan iya. katanya di sini dokter juga di ini ya, dilaporin balik lagi sama Iya. mereka ya. Iya, pencemaran nama baik dan tuduhan menjatuhkan kredibilitas klinik mereka. Padahal nanti saya mau mempertanyakan di depan polisi, di mana saya menjatuhkan kredibilitas kliniknya, Kak? Hmm. Saya akan membawa pasien korban-korban pasien itu, Kak. Bila perlu, pasien yang di hotel itu saya hadirkan, Kak. Hmm. Saya akan mengatakan di mana saya menjatuhkan kredibilitas kliniknya, karena di sini jelas-jelas bahwa pasien sendiri, korban sendiri yang mengatakan bahwa mereka salah satu korban dari klinik tersebut, Kak. Kalau aku Itu bilang loh, sih Kak. bukan lagi kalau perlu sih, memang harus dihadirkan dok gitu untuk korban-korban apalagi yang melakukan operasi di hotel itu memang harus dihadirkan gitu. Iya, Iya, benar, benar, Kak. benar. Karena kan memang semakin banyak korban intinya semakin proses itu semakin semakin ini kok, semakin cepat kok gitu. Karena kan memang udah banyak korban-korbannya kan. Gitu. Dan nggak usah takut ya, kita lihat aja sekarang kan yang kemarin yang kita anggap itu bukan kita ya, itu kan Iya. diomongin sendiri oleh Deddy Corbuzier gitu, oleh Ko Deddy kalau DRL ini kebal hukum. Ternyata kan tidak kebal hukum guys. Kemarin perapitnya itu gugatan perapitnya ditolak oleh hakim tunggal sehingga status tersangka terus. Itu kenapa? Ya karena Doktif didukung oleh masyarakat juga, banyak korban yang melaporkan. Bukan cuma Doktif, tapi banyak sekali korban yang melaporkan Iya, sehingga itu dianggap serius oleh dan pihak makanya dok kepolisian juga dan terus dikawal. dokter Gitu. Intan juga kan menyuarakan juga kan, dan akhirnya terbongkar Betul. banyak-banyak korban ya nanti banyak juga pendukungnya dok. Betul. Iya, makanya Banyak. butuh Tapi doa yang dari nyerah orang juga kakak banyak ya, dok Kak. pasti. Yang Karena nyerah di juga sini banyak. kenapa aku bisa menyuarakan, Kak? Karena saya salah satu korbannya, Kak. Iya. Nah, saya salah satu korbannya yang tahu kejahatan klinik ini, Kak. Hmm. Itu loh, Kak. Maksudnya aku. Jadi kalau memang ya gini loh, Kak. Kalau dibilang dengan kok kebal hukum, ya kan sekarang gini, Kak. Mereka menuduh aku dengan tuduhan menjatuhkan kredibilitas mereka. Mereka menuduh aku dengan kata-kata memeras. Silakan nanti dibuktikan mereka, Kak, di kepolisian. Ya kan? Bener Betul. dong, Kak.
Nggak Benar. bisa, nggak bisa ngomong tanpa tanpa ada bukti, bukan sembarangan dong. Begini ya nggak kak? Ya, Ya. aku nanti saya juga akan hadir di polisi dengan menghadirkan semua korban, biar korban yang berbicara, biar korban yang ininya. Di mana nanti bahwa saya akan bilang sama polisi, di mana kata-kata laporan mereka yang bilang saya menjatuhkan kredibilitas mereka. Bisa dicek kak, saya korban itu di 2024. Dari 2023 itu nama kliniknya sudah ada kak. Banyak korban. Mm-mm. Itu loh kak. Betul. Kalau Tapi ini kliniknya serius nih, benar Dok. kak, simple dong kak. Kalau Dok, kliniknya serius. benar, kalau Serius, aku kliniknya ngomong. memang sesuai SOP kak mengerjakannya, kenapa kliniknya membayar saya biaya ganti rugi untuk rekonstruksi di klinik lain? Dok, ini serius aku mau nanya. Sehari itu bisa 20 sampai 30 pasien? Ya, 25 sampai 30 itu bukan operasi hidung lagi kak, operasi udah kayak sunatan massal kak, hidung massal. Klinik itu hanya menerima untuk operasi hidung aja atau operasi yang lain? Semua kak, ada yang payudaranya Oh busuk my kak. God. Dan payudara ini sudah dilakukan bayar kompensasi ke pasiennya dan sudah melakukan perdamaian. Kalau untuk payudara itu harus melakukan anestesi ini loh, anestesi Ya, umum loh hidung, guys. Gitu. hidungnya busuk, payudaranya busuk kak. Dan kakak tahu siapa yang melakukan tindakannya? Si dokter cowok ini yang diduga, bukan dokter ini, perawat. Dokter, oh, yang diduga perawat itu. Ya, bahkan sudah dicari tahu sama korban ini sendiri kak. Di klinik itu benar gak bahwa si namanya ini kerja di klinik tersebut? Benar. Dia bukan dokter, dia perawat. Ini yang siapa ini dari tadi aku baca ini korban Deliza 1 ini juga Iya. Coba Ya, naikkan. itu salah satu korbannya kak. Yang Boleh lagi ya? melaporkan. tadi sorry ya. Yang di mana minggu depannya itu dia diperiksa kak. Kakak lihat deh, kak korban Deliza, coba kamu on cam dulu biar dilihat hidung kamu. Hidungnya parah banget kak. Oh, belum ini belum di ini. Tuh, kakak lihat nih, hidungnya tuh. Oh Oh my God. Nah, hidungnya dibuka dari depan kak, implannya. iya kak. Coba, gimana mental mereka kak? Hari-hari mereka kerja, ketemu Aku sampai orang-orang berhenti dengan kayak kerja loh gini. kak. Ngaca aja nggak berani, aku malu, ngaca malu. Nggak berani ngaca sampai sekarang. Keluar aja selalu pakai masker. Iya Oh. kak. Jadi kalau Mental aku hancur banget, sumpah. Sampai bolong begitu. iya karena dibuka dari depan kak Apa implannya. yang mereka buat? Apa yang mereka maksudnya apa yang inilah ke kamu gitu kerugian ganti ruginya tuh apa? Sebentar kak, padahal sudah disomasi sama lawyernya kak. Kliniknya malah tidak ada respon. Sama lawyernya kak korban Delisa 1 ini ya? Iya, benar kak. Oke, disomasinya kapan dok? Januari kak. Oh Januari, oke. Desember atau Januari ya itu kak. Tapi kliniknya tidak merespon kak. Mungkin ya itulah kita nggak tahu lah ya kak. Karena kan dijaga para oknum polisi. Diduga ya. Diduga kan kita nggak Jadi- tahu kan karena kan dokter juga nggak ngelihat kan kartu keanggotaan mereka betul atau tidak ya kan? Iya, tapi kan dari penjelasan ibu pasien kak, kan ibu pasien nanya, bapak security nggak? Nggak pak, nggak bu, kita polisi bu. Oh ya. Dan si ibu ini bersedia jadi saksi kak, Hmm. ibu pasien ini. Jadi saya berbicara ini berdasarkan bukti kok kak, berdasarkan bukti dari pasien-pasien yang ngomong, bukan karena karangan saya kak. Itu. Nah kalau Saya yang ada ini minta korban pertanggungjawaban Delisa ini sama siapa? klinik ya kak. Saya disuruh bayar 55 juta. Dia bilang diskon buat kamu, kata dia bilang gitu kan.
Padahal kesalahan mereka dari awal aku operasi itu ya Kak, itu hidung aku tuh udah miring terus bengkak pernah. Nah, aku nanya ini kenapa, dia bilangnya, oh itu masih pemulihan, masih bengkak, tapi udah 3 bulan Hmm. Kak, aku bilang gitu kan sampai susah napas. Akunya sampai susah napas kan. Akhirnya aku ke klinik itu kayaknya udah 5 bulan aku ke klinik dan direvisi. Setelah revisi itu kan aku pakai bius sedasi yang setengah sadar. Aku dengar apa yang mereka omongin. Dokternya sambil ngobok-ngobok hidung aku tuh sampai bilang gini, tulang rawannya mana ya? Tulang rawannya mana ya? Kok nggak ada tulang rawannya gitu? Masa baru berapa bulan tulang rawannya udah nggak ada? Terus mereka Hmm. bilang, kamu tuh nggak cocok implan, harusnya IGA. Kalau emang nggak cocok implan, kenapa aku 2 tahun pakai implan di klinik Hmm. lain nggak ada sampai infeksi? Kan aku revisi sama dia itu mau tinggi Kak, pakai tulang telinga. Hmm. Hmm. Aku tuh sama mereka operasi revisinya sampai 3 kali loh Kak. Karena dijanjiin bakal bagus, entar revisi gitu. Yang kedua, revisi kedua itu dokternya ninggalin benang Kak di hidung aku sampai keluar dari ujung hidung. Aduh. Makanya hidung aku jadi cacat. Aku bilang, Kak, ini apa nonjol-nonjol di ujung hidung kok tajam-tajam ya? Oh, itu jerawat. Dia bilang, kamu jangan pakai bedak dulu ya. Aku disuruhnya minum vitamin terus. Aku bingung kok disuruh minum vitamin ya. Apa hidungnya kurang istirahat? Aku bilang kayak gitu. Masih suruh minum vitamin doang, vitamin C. Eh, Hmm. terus akunya, ya udahlah. Karena ini aku tanya ke klinik ini apa ya? Klinik di sini kan. Hmm. Karena jauh aku nggak mungkin balik ke Jakarta kan. Jadi kata ke orang sini kan, oh itu benang Kak keluar dari sana. Ya udah kan aku tanya ini benang Kak. Terus aku disuruh ke klinik kan katanya, ya udah ke klinik. Aku belum bisa ke klinik Kak karena jauh. Aku cari waktu dulu. Sampai hidung aku tuh keluar nanah dari ujung bekas benang itu keluar nanah Kak. Terus sampai dari dalam juga keluar nanah. Terus ada darah juga. Akhirnya aku ke Hmm. klinik yang ketiga kalinya. Ke klinik yang ketiga kalinya dibuka, disuruhnya istirahat. Dan aku kaget setelah istirahat itu hidung aku cacat. Nggak begitu cacat kan. Terus aku Hmm. nanya, Kak, gimana ini pertanggungjawaban klinik? Oh ya, nanti bisa kita pasang lagi, kita bisa bagusin lagi gitu. Ya udah, akhirnya aku kira memang pertanggungjawaban ya. Ya udah, akhirnya aku udah berapa bulan, ada kayaknya 6 bulan atau berapa, 4 bulan Hmm. atau 4 bulan pergi deh ke klinik lagi buat pasang lagi dan kena dibius sedasi Kak. Aku dengar dokternya bilang gini loh Kak, eh ada nggak implannya? Ada nggak implannya? Ada nggak implan atas nama aku safety gini-gini? Aku mikir dong karena masih lemas dan juga masih dioperasi. Aku tuh pengen bilang, ah ini implan aku yang lama atau gimana gitu loh. Terus setelah operasi pun aku tanya ke susternya, Kak ini implan aku yang kemarin, ini implan aku yang kemarin ya, aku bilang kayak gitu. Terus kok nggak dikasih ini ya tulang rawan ya atau gimana? Kalau kamu mau pakai tulang rawan tambah lagi beb 10 juta, dia bilang kayak gitu. Dan aku selalu Hmm. ditawarin bagus pakai iga kalau emang nggak bisa dari awal dong waktu aku mau operasi bilang, oh kamu nggak bisa nih harus pakai iga ini, kalau udah ini kayaknya benar-benar diduitin loh harus pakai iga gini-gini gitu. Udah 3 kali itu pun aku malas berdebat kan, akhirnya aku pulang aja Kak. Mas berdebat pulang, aku udah nyampe di rumah itu 14 harinya kok hidung aku tuh udah mulai infeksi, ujungnya merah. Terus yang waktu aku buka implan yang cacat itu dijahit loh Kak, hidung aku yang cacat yang bolong itu dijahit sama Hmm. dokternya. Jahitnya tuh di depan, jadi kayak mana baju yang sobek dijahit, Iya, ngerti ha, gak sih Kak? dijahit gini, ditutup Iya, gitu. baju yang disobek itu dijahit gitu loh. Aku bilang, ah Kak kok ini ada jahitan? Iya kan itu biar nggak cat yang kemarin luka itu diperbaiki, dia bilang gitu. Aku nggak tahu, aku mikir oh dia dokter lebih tahu karena aku kan awam. Ya udah aku nggak ini. Terus buka jahitan, yang bekas jahitan di depan itu hitam Kak, menghitam membiru kayak gitu, tapi Hmm. lama-lama memerah, udah merah memerah memerah. Akhirnya aku tetap itu pendarahan sampai ada 10 hari pendarahan kok nggak hilang-hilang pendarahannya. Hmm. Setelah udah nggak pendarahan itu aku tanya, Kak kok masih pendarahan ya ini, aku bilang kayak gitu. Oh iya kamu semprot obat buat bersihin ingus itu Kak disuruh ya. Akhirnya aku nggak aku pakai itu, terus aku cari apa namanya, googling kan, nanya buat hidung yang bernanah atau apa, dikasih tahu sama Google tuh beli apa gitu aku lupa. Akhirnya aku pakai salep itu dan hilang.
nggak lama bernanah Kak, bernanah. Terus hidung aku tuh juga itu menonjol merah gitu yang bekas jahitan itu. Aku tanya lagi ke klinik gimana disuruh lagi aku ke klinik. Ya aku sampai pokoknya aku ke klinik itu sampai 5 kali Kak. Aduh. Yang terakhir aku dibukanya belum jebol tapi dibukanya dari depan Kak, dan akhirnya tambah luka lagi. Dokternya bilangnya gini loh, wah ini bagus pakai iga, sambil nyobekin hidung aku yang dari depan. Aku bilang kenapa dari depan? Oh iya, nah dia bilang gini, ya percuma kalau dari dalam juga bakalan jebol karena kulit kamu juga udah tipis, dan korban yang dijebol dari depan bukan aku aja, banyak yang DM aku sama dokter yang sekarang. Kamu udah lapor belum? Aku udah lapor, aku setelah kasus Kak Intan aku langsung lapor dan besok Oke, udah oke. dipanggil Oke. di situ. Lapor di? Polda sama Oh, di PMJ juga. PMJ Iya. ya, PMJ. Hmm. Dan aku Waduh. udah sebelum aku lapor aku udah ini Kak, udah nanya dulu sama orang klinik gimana tanggung jawab, dan mereka gak, malah suruh aku iga dan bayar. Terus aku bilang, Kak, aku nggak mau dong ini kesalahan dari pihak klinik. Dia bilang, itu kan ini kamu pokoknya nyalahin kita lah gitu. Aku bilang, Kak, kalau yang salah hidung aku nggak mungkin. Kalau aku sendiri mungkinlah kesalahan aku. Ini kesalahannya kan banyak karena aku lihat berita yang apa namanya yang gagal itu bukan aku doang, banyak, aku bilang. Dan juga aku dengar dokternya abal-abal, aku bilang gitu kan catatan sama mereka. Jadi kesalahannya bukan dari aku dong, dari klinik telah memperkerjakan dokter yang tidak profesional, aku bilang kayak gitu. Terus mereka terus kakak mau apa, dia bilang kayak gitu. Aku bilang aku mau diperbaiki, tapi aku nggak mau di klinik karena aku trauma udah 3 kali dan nggak percaya. Wajar dong kan Kak. Tuh. Terus mereka bilangnya gini, enak banget kamu, dia bilang kayak gitu. Enak banget kamu, dia bilang kayak gitu. Kamu kalau mau kembalian uang katanya, kamu datang ke klinik katanya, karena kan ada prosedur tanda tangan atau apa. Aku bilang aku selama ke sana itu hampir 50 lebih, aku bilang kayak gitu kan. Terus mereka bilang gini, dia menjabarkan biaya waktu aku pertama kali operasi aja Kak. Dan aku juga nggak tahu itu mereka mau balikin aku berapa gitu. Aku bilang aku nggak mau, aku bilang. Setelah aku ngelapor barulah mereka ada respon. Itu responnya yaitu ngajak berdamai secara ini kekeluargaan. Dan juga ada yang ngancamin aku juga bakal ngelaporin aku balik kayak gitu. Ya jangan takut lah, kalian kan korban kan. Selama itu ada bukti dan benar ya kan, kalian jangan takut gitu loh untuk dilaporkan balik. Orang mereka kok yang salah. Mereka yang apa namanya yang bikin cacat bahkan itu kan seumur hidup loh. Iya benar banget Kak. Iya. Kak Septi, kakak kasih tahu, kakak kan nggak lengkap kasih taunya implannya itu siapa yang ininya ketika kakak konsultasinya itu waktu yang kan kakak sudah konsultasi sama spesialisnya itu yang penanggung jawabnya responnya apa, biar orang-orang pada mendengar di sini Kak Sep, itu Maksudnya loh, Kak, yang lengkap kakak ceritain Kak Sep. Nah, ketika kakak di klinik itu kan kakak sudah nggak ketemu sama dokter itu lagi kan? Kakak dipegang sama iya. dokter yang lain kan? Jadi Iya, dokter waktu yang lain. Kasih tahu dong, itu biar orang kakak ini hostnya sama yang lain, sama penonton di sini juga tahu gitu Kak Ya Sep. aku 3 kali tuh 4 kali masih sama dokter yang sama ya Kak, karena nggak bisa, aku kan minta ganti dokter waktu revisi itu, aku udah minta ganti dokter, cuma mereka bilang gini kalau aku ganti dokter aku bayar dari awal gitu loh. Aku jadi pertama disuruh dokter bayar yang lagi kalau mau ganti dokter. iya katanya gitu, karena kan aku bilang karena kan udah gagal gitu loh 2 kali, masa aku sama dokter yang sama aku gitu, jadi aku minta dokter yang lain gitu buat menangani hidung aku. Dia bilang kalau kamu mau dokter lain aku harus bayar full lagi gitu. Dan aku ke sana terakhir itu buka itu dokternya nggak ada Kak, dokternya nggak ada, nggak tahu kemana dokternya. Dan aku diarahkan ke dokter yang sekarang. Jadi aku buka waktu terakhir itu sama dokter yang sekarang itu. Oh, dokternya beda lagi. Iya. Yang dokter Dan juga kalau spesialis waktu Kak. konsultasi pun yang mengatakan oh ini bisa itu pun susternya. Aku nggak diketemuin sama dokter.
Yang buka implan kamu siapa kak? Yang terakhir kasih tahu aja kak, nggak Iya, apa-apa. dokter yang sekarang Kak, yang buka implan aku. Iya siapa namanya? Kan orang kakak ini kan nggak tahu. Oh, dokter Denny. Dokter Denny, dia dokter spesialis bedah plastik kan? Bayar Iya. nggak kak Sep? Aku diminta bayar, aku nggak mau dong. Karena aku udah nggak tahan sama hidung aku. Akhirnya aku bilang ya udah aku bayar 500.000 aja. Udah aku bayar 500.000 sama susternya. Berarti dokter Udah spesialisnya minta. mau dibayar 500.000. Jadi, karena aku udah aduh yang penting kebuka aja udah nyampe sini kan. Aku nggak mungkin cari-cari klinik lain gitu. Ya udah deh aku yang penting buka aja deh karena udah hidupnya udah begini banget, udah nggak nyaman gitu. Nah, Akhirnya buka di sana. Oh iya kak, satu lagi yang lupa tadi bilang, yang dokter yang mengoperasi di hotel itu, tahu nggak kak? Itu dibilang, jadi dia udah ketakutan tuh, dia bilang sama agennya semuanya bahwa jangan bilang saya yang ngelakuin tindakannya. Kalau ditanya dokternya yang mana, dokternya sudah meninggal. Siapa namanya dok? oh my god. Ada inisial SF kak. Ya kan gini dokter Nanti Intan kalau minta- kakak, dokter kan kalau minta kakak, Septi ngomong siapa nama dokternya, makanya Oh aku iya. bilang ke dokter. enggak, yang dokter yang di hotel itu beda dokter dengan yang kak Septi kak. Beda Kak. Iya, Aku iya dokter betul. cowok Kak. Oh iya, nggak bisa fair, jangan. Oh, karena udah itu kan masuk bukan laporan bukan ini mereka ya. korbannya kan, bukan kalian berdua kan korbannya kan? Iya, Iya, dokternya beda tapi lagi yang membuka. tapi yang korban aku, yang dokter yang melakukan tindakan aku sama dokter yang melakukan tindakan di hotel itu sama, Kak. Oh sama. Iya. Dan ini aku tahu dari orang yang ini, Kak, dari A1 lah gitu kan, Kak. Dia bilang gini, "Oh, jadi ketika masalah ini sudah mencuat, masalah yang operasi di hotel ini, Kak, dia udah ketakutan. Dia bilang sama semua agennya bahwa yang mengoperasi ini bukan dia. Jangan diakuin bahwa dokter yang mengoperasi ini bilang sudah meninggal dokternya. Hmm. Sudah meninggal, Kak. Wah ini Itulah memang katanya. banyak kejanggalan-kejanggalan ya kalau begitu ya. Ya. Banyak hal yang aneh ya kalau Terus, Kak, seperti itu ya. kan agennya ini kan sering mempertanyakan nih, Kak. Ada agennya mempertanyakan, dokter ini kan banyak pasien komplain nih, Kak. Ada ditunjukkan chatnya sama saya, Kak. Ada dikirim buktinya. Chat ini dia bilang, "Ibu, maaf, dokter pasien ini kan komplain nih kayak gini. Terus gimana gitulah kan, Kak. Intinya si perawat yang dia ada juga di Hotel Banjarmasin ini bilang, "Oh, bilang aja. Lagian juga dokternya sudah sekolah, sudah kuliah sudah PPDS bedah plastik lagi mau wisuda," katanya, Kak. Wah. Bilang aja kalau memang dokternya memang sudah sekolah spesialis, tinggal menunggu wisudanya. Coba lah, Kak, kita sebagai dokter ya, Kak Fer. Nggak boleh, tetap nggak boleh. Makanya dari situ Dokter nggak itulah boleh. dia buat statement sama para agennya, Kak. Jadi kalau pasien menanyakan itu, padahal dicek pun, Kak, tidak ada dia dokter spesialis. Tinggal menunggu wisuda katanya, Kak. Itulah. Aduh. Terus karena Tetap aja saking nggak panik, boleh itu. karena saking paniknya dia bilang kalau saya sudah meninggal. Dokter yang melakukan itu udah meninggal dunia, Kak, katanya. Ada lagi nakes yang kami tidak operasi. Ditanya siapa yang pelaku tindakan yang dikasih oleh dokter. Oh, ada lagi, Kak, korbannya mungkin belum naik ya, Kak. Mungkin karena lagi kerja ya, Kak. Ada nakes, Kak. Nakes ini perawat, Kak, di salah satu rumah sakit. Dia operasi di situ juga, hidungnya miring, Kak. Nah, ketika si nakes ini mungkin kan dia kerja di rumah sakit, ditanya lah dokter siapa yang melakukan tindakan, Kak. Yang paling lucunya, Kak, anehnya, masa agennya bilang ini dia sebut nama dokter spesialis SPBPRE cewek, dokter Praditya lah ya. Sementara dokter Praditya ini di Aceh, Kak. Nah, si nakes ini ngechat lah si dokter ini melalui DM Instagram, Kak. Tahu nggak apa yang terjadi, Kak? Si dokter yang Praditya bilang, "Wah, saya kok dibawa-bawa nama saya. Saya nggak pernah Nggak mau. saya Iya. nggak mau ya nama-nama saya ke bawah. Padahal bukan dia yang melakukan tindakan operasi di situ, Kak. Bayangkan, Kak, dia sudah buat
ini apa namanya, nama dokter, tapi nama dokternya itu Oh iya, yang memalsukan. ya memalsukan keterangan Ya, gitu loh Kak. waduh, bahaya sekali itu ya. Iya, dokter yang awal aku OP aja namanya kan si B. Ternyata dicari-cari tahu, ternyata nama aslinya bukan itu. Waduh, semoga nggak ada korban lagi deh ya. Ini nama kliniknya apa? Deliza ini maksudnya, Tuh Deliza Kak, ini ya. aku baru dapat chat ya Kak, tapi Kakak nggak usah ini, karena tadi aku sebut salah satu korbannya. Nih, si kliniknya kayaknya di kliniknya ini ada mata-mata di klinik Kakak di bawah Kak. Jadi langsung menchat kliniknya. Langsung menchat si pasien ini, dia bilang, "Kak, tolong ya jangan bahas aku lagi. Aku sudah damai sama klinik itu. Aku nggak mau nanti kenapa-kenapa." Nih, baru aja aku dapat DM-nya Kak. Ya udah pastilah, Nah, nggak mungkin nggak ditonton lah. langsung Pasti kan dipantau. Pasti dipantau kan Iya. ada dokter publik. Jadi kemarin kan kalau sudah ada kontra terhadap pernyataan dokter Intan berarti masih ada yang memantau. Itu udah pasti Kak. Gitu. Jadi mungkin memang kita serahkan aja ya ke Ya, ke pihak yang berwajib. kepolisian, tetapi memang Ya. mau nggak mau sih dokter harus speak up, tapi lebih hati-hati menyebutkan nama korban kalau menurut aku, supaya mereka juga kan nggak semua mentalnya seberani kita loh dok, gitu, nggak semua mentalnya seberani Tapi kita. kalau Jangan memang sudah diizinin berarti ya udah Samvera Iya, gitu. iya gitu. Oke Kak Septi. Itu Iya. jadi tetap suarakan Kak Intan karena kan as we know gitu kan, no viral no justice gitu. Gitu. Jadi iya kawal juga Kak. dari media, kawal juga dari pelaporan di Polda. Ya. Jadi kita udah mendengar ya dari sisinya Dokter Intan. Tadi penjelasannya menurut aku masuk di akal aku. Umi juga kita masuk penjelasan-penjelasan tersebut Betul. sudah diklarifikasikan oleh Dokter Intan. Nah, kita berharapnya ini proses hukum bisa lancar semuanya di Polda dan teman-teman atau para korban jangan takut untuk speak up karena ini bukan cuma menyelamatkan ya pasti kita nggak bisa ya seberapa besar pun menurut aku ganti rugi itu tidak bisa mengubah trauma dan kena mentalnya dari para korban. Ya Benar nggak sih dong, Bang Ale? betul, Nah Bang betul. Ale Aku nih setuju. basicnya psikolog nih. Kita tanya nih pendapat Bang Ale gimana sih Bang kalau para korban yang gagal operasi ini sampai tadi ada tuh yang nggak berani ngaca dan sebagainya efek ya Bang. Silakan Bang. Waduh, ya halo, selamat pagi semuanya. Sorry ya, shock aja ya, dengar masih banyak malpraktek. Yang pasti korban-korban ini ya secara mental pasti dia akan breakdown ya, akan aku speechless. Cuma aku ya yang pasti korban-korban ini harus dibawa ke LPSK ya, Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi supaya dilindungi juga, supaya Tidak ada intimidasi. tidak ada intimidasi. Boleh aku tanya dulu Kak Intan, korban-korbannya sudah dibawa ke LPSK? Kak, belum kayaknya. Karena mereka juga kan nggak tahu Bang. Maksudnya mereka harus kemana dan harus seperti apa, yang mereka tahu hanya mereka itu korban dan mereka harus melapor gitu loh. Tapi kalau untuk kayak ke suatu lembaga atau enggak ke ini mereka belum tahu sepertinya. Iya, yang kalau sudah lapor itu bagus. Cuma untuk korbannya sebaiknya diajak juga ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban itu supaya mereka tidak diintimidasi. Karena pastinya kan orang-orang ini juga pasti kan Nggak akan diam. dia nggak akan diam gitu kan. Dan nggak tahu, aku speechless saja karena masih ada, terus aku kan dapat kiriman juga dari vintage foto. Dan ininya aku kemarin share ke Kak Samvera juga ya. Iya benar Bang. Tuh, itu kan nggak ngerti deh. Itu udah memang harus diviralkan dan harus diusut karena ternyata memang masih banyak ya untuk skincare ini. Dan mungkin perlu kita juga mengajak yang lain untuk tidak mudah
tergiur dengan Lebih promo-promo. aware lah, Bang. Ya Betul, kan? lebih aware gitu kan. Itu sih, aku masih speechless ini. Aku sambil coba cari-cari data dan coba bantu untuk teman-teman korban sebaiknya diajak ke lembaga perlindungan itu supaya tidak diintimidasi. Betul tadi yang seperti Umi sampaikan. Karena pasti kan ini juga jadi kayak sindikat jadinya kan ya, Betul. dokter-dokter ini Setuju. kan Mm-mm. gitu kan, dan pasti mereka tidak berdiri sendiri, pasti mereka juga ada yang nge-backup atau apalah itulah gitu kan. Dan sepakat juga tadi yang disampaikan, korban-korban sebaiknya tidak terlalu banyak yang diekspos dulu karena khawatirnya nanti diintimidasi, apalagi kalau yang nggak paham kan korban nanti diajak berdamai berdamai Tanda padahal tangan kan ya kan tanpa iya tahu isi apa namanya, perdamaian tersebut Perjanjian, ya kan, ternyata itu iya memberatkan kesepakatan. korban betul Betul, betul gitu. betul. Karena kan kadang kan juga ya udah jadi korban, minim hukum juga gitu kan. betul Nah, betul itulah yang ini yang repot. Nah, itu iya. tadi yang aku saranin sebisa mungkin gitu kan. Para korban yang lainnya ya kalau mereka sudah siap mental dan sebagainya boleh, tapi kalau enggak ya cukup di belakang mereka bersaksi di kepolisian gitu. Kan Betul. udah ada perwakilan sama dokter Intan gitu loh. Daripada nanti dihubungin lagi kan kasihan gak semua mentalnya siap ya. Ada orang juga sudahlah gue nggak mau panjang lah masalah gitu kan Ya, gitu. Betul, betul. betul, betul. Karena Padahal kan, dokter, silakan iya silakan Bang. mungkin, iya mungkin kan orang itu kan untuk mempercantik diri atau untuk memperbaiki sesuatu yang ada di dalam dirinya itu kan juga tidak mudah, dan itu kan sebetulnya banyak orang yang tidak mau terekspos juga gitu kan, dan itu pasti secara mentalnya dia akan ada gaslighting yang akan terganggu gitu kan, dan pastinya ini kan perlu ada pendampingan juga untuk teman-teman korban ini supaya dia kembali ada kepercayaan diri gitu kan, karena Betul. pastinya kan kalau lihat dari foto yang dikirim ini kan itu aduh ngeri banget ya, Parah, parah Bang. Maksudnya iya gue aja parah sebagai banget perempuan aja gitu loh, ngilu Iya, ngeliatnya. iya betul, niatnya aku dia lihat ini loh ngilu, betul. iya Mm-mm. gitu itu aduh gitu kan, dan itu memang perlu perlu ada pendampingan gitu, perlu ada pendampingan gitu kan. Kalau memang misalnya ini nanti di belakang kita bisa diskusi Dokter Intan, untuk teman-teman korban nanti kita ajak ke LPSK supaya mereka Nah, dilindungi dan ada pendampingan. Kan Iya, betul betul. ya Dokter itu Intan iya bisa itu Dok. diskusi Ya sama aku Bang setuju Ale. sama Bang Ale Dok. iya Kalau benar misalkan Kak. memang itu Kak, ya kan, karena mereka harus benar Kak. dilindungin. Bahkan ada Kak yang pasien korban yang mau hampir bunuh diri Kak. Hmm. Ini Iya, bun bun dir dir kata-katanya Bun takut kena PL. Oh, bundir Kak, gara-gara apa Kak? Gara-gara dia udah frustasi dengan hidung dia Kak. Iya dong. Yang namanya perempuan itu kan melakukan surgery itu kan untuk cantik, Dok, bukannya untuk malah menjadi gagal, Dok. Dia kan pasti kan memimpikan eh, maksudnya kayak mungkin apa namanya, Ingin muka 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 idaman ya kan. Terus hidung yang diimpikan seperti apa gitu loh. Ternyata yang dia dapat malah bukannya menjadi bagus, malah satu kegagalan gitu loh, Dok. Iya, sampai dia bilang nanti nggak ada lagi laki-laki yang suka sama aku Kak, katanya. Nanti kalau aku udah nggak aktif lagi di sosial media, ini ya Kak, katanya kayak gitu. Coba Kak. Iya. itu makanya eh, 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 s- perlu ada pendampingan Kak Intan untuk Iya, itu memulihkan dia. secara mentalnya dia juga gitu, Ya, karena kan kalau tidak tidak didampingi ya udah mas secara fisik juga menjadi parah gitu kan, mentalnya juga pasti itu luar Nah, biasa lah, itu pasti itu. betul. Gitu dok. Jadi dokternya nggak ini nanti aja pas lagi udah. Ya Ya, menurut aku sih dok tindakan pertama yaitu kita para korban seperti disarankan Bang Ale mungkin nanti bisa via DM komunikasi dan Bang Ale untuk bisa ada pendampingan dari LPSK tersebut gitu Betul. LPKS gitu. boleh Bang nanti kita ini ya Bang DM-an, DMD-nya. Soalnya ada beberapa pasiennya kan yang nggak tinggal di
Jakarta, ada yang di luar kota gitu. Gimana Nggak apa-apa, baiknya? itu ada kok di setiap provinsi ada. Ya, itu Jadi ada perwakilan kok, Dok. Nggak mungkin dia cuma ada di Jakarta doang. Yang namanya perwakilan-perwakilan itu banyak di mana-mana kok. Oh gitu Kak. Iya iya Ya, Kak. ya. yang pasti kan kita harus melindungi korban kan, supaya korban ini juga ada pendampingan, pemulihan secara mental, pemulihan secara fisik tentunya juga itu menjadi konsentrasi juga. Dan kita tetap memang harus mengusut tuntas oknum-oknum yang memang secara sindikat ini gitu kan. Karena Betul. kalau tidak nanti akan lebih banyak korban lagi karena kan propaganda dari iklan, dari promo dan lain-lain ini juga kan cukup cukup banyak gitu kan. Jadi supaya mungkin nanti kita juga perlu mengedukasi seperti yang tadi Umi dan Kak Samhera sampaikan juga bahwa tidak harus mudah percaya gitu kan dengan promo-promo atau apapun itulah gitu kan gitu. Iya, iya. Dan Iya. itu yang paling utama tadi dengan ada pendampingan itu bisa meminimalisir dugaan adanya intimidasi terhadap korban. Karena kan kita rencananya ini harus terus di-up gitu kan, menurut Betul. rencananya Dokter Intan gitu. Dan kalau memang ini merugikan masyarakat, kita juga mau kok mengawal gitu tanpa harus apa namanya kayak harus diatur dan sebagainya gitu Dok. Kami dukung kalau ini untuk masyarakat dan ini juga jadi pembelajaran untuk kita semua dan pendampingan korban sangat perlu. Makanya thank you ya Bang Ale udah mau naik Iya gitu. ya Kak Samhera. Ada yang bilang katanya harus bersyukur, katanya dia bilang kayak gitu. Udah di apa namanya? Mana nih tadi nih? Jangan merubah kodrat Tuhan, katanya dia bilang harus bersyukur. Maaf ya, kalau menurut saya bukan masalah kita merubah atau harus bersyukur. Bersyukur itu bersyukur. Tapi mempercantik diri itu apa salahnya? Apalagi kita punya sedikit mungkin biaya gitu kan untuk mempercantik diri gitu. Kayak misalkan ya kita sebagai perempuan kan gitu. Toh juga maksudnya kita mempercantik diri itu ya karena itu salah satu apa ya pencapaian, ngerti nggak sih, untuk diri kita sendiri gitu loh. Self rewards namanya untuk diri kita Reward kita menghargai gitu diri loh. kita sendiri. Ini Iya, jadi jangan 2026 loh. dibilang harus apa namanya nggak bersyukur. Kita bersyukur karena bersyukur itu ya kita jaga. Bahkan kalau memang bisa lebih kita bikin lebih lebih cantik lagi, kenapa tidak? Ya, Gitu. Iya betul. jadi Betul. simpelnya bersyukur itu adalah makanan untuk jiwa, untuk hati. Itu bersyukur. Tapi untuk fisik ya sama. Kenapa kita dari dulu dari oma-oma kita pakai pupur, bedak dingin dan sebagainya karena mereka mencoba Resiko yang sesuai luar dengan biasa dengan membedah. Resiko yang luar biasa dengan membedah itu ya segala sesuatu itu pasti ada resikonya. Itu sudah pasti gitu loh. Tidak mungkin tidak ada. Hanya saja ya. mungkin ini yang terjadi saat ini loh Mbak Sofi, yang kita bahas itu adalah ini adalah maksudnya gini, mungkin ketidakhati-hatian kita, mungkin karena kita terlalu tergiur dengan iklan, mungkin kita juga kayak apa namanya tergiur dengan segala sesuatunya yang dikemas dengan baik gitu loh. Jadi jangan bilang ya resiko, semuanya ada resikonya gitu. Even kita mau nyebrang ke jalan pun ya, dari sini kita mau nyebrang pun ada resikonya gitu loh. Jadi ya kalau membahas seperti itu ya agak gimana ya? Agak perlu open minded gitu loh. Iya. Betul. Di sini Bersyukur kita pasti tidak. bersyukur. Pasti Iya. itu wajib itu. Betul, di sini kita bukan membahas tentang melawan kodrat atau apapun, enggak. Ini kan hak dari setiap orang untuk memperbaiki diri, untuk mempercantik gitu kan. Bukan hanya sekedar fisik gitu kan. Banyak hal yang diperbaiki. Mungkin Jadi kalau Mbak tidak Sofi perlu mungkin kalau Mbak Sofi memang punya prinsip ya yang bisa dilakukan mempercantik diri itu dengan olahraga, skincare dan hati yang bersih gitu loh ya kan. Tapi kan beda dengan orang lain gitu kan. betul. Mungkin dengan mempercantik dia dengan kelebihan uangnya dia, why not dengan bedah Why not? membedah gitu kan seperti itu. Semuanya valid. Kan semuanya Semuanya itu valid. kan tergantung apa namanya tergantung kemampuan Mbak Sofi. Iya. Tadi juga mungkin dia punya banyak duit, tapi dia pengennya dengan olahraga, it's okay gitu. Jadi setiap orang Hmm.
Ini izin Umi, kayaknya Bang John Damanik ini yang kemarin memposting postingan yang viral tersebut bukan ya? Iya, itu lawyernya Kak. Itu lawyernya. Oh, Kebetulan kemarin oh, dia nah itu menunjukkan izin hasil naik ya hidungnya Umi, aku add ya. ke Oke. Bang John. ke band Kak, dia nggak bisa naik. Oh Oh gitu. gitu. Kenapa? Ya lagi ke Nah, band. yang Karena dia menunjukkan hasil hidung korban hidung pasien oh iya, Kak. Jadi ada kan ini darah-darahnya ya. kan. Iya iya betul-betul. Kalau ada Ta- darah-darahnya biasanya ke band. Tapi nggak apa-apa Bang, naik aja Bang dari ini Bang, dari akun lain. Iya, Abang multi aja, pakai akun ini aja, akun kecil. Dari itu Masuk. iya, dia mungkin naik Kak ininya. Tapi kadang kasih pasien ini kan Kak, kasihannya itu banyak loh yang duitnya pas-pasan loh Kak. Jadi betul Kakak bilang self reward ini kan. Cuman masalahnya ketika mereka begitu dapat yang salah klinik, yang Ya udah itulah. duitnya Iya pas-pasan. makanya kan aku bilang kan Dok, aku bilang gini, karena mungkin tergiur gitu loh, ya Iya. kan, tergiur gitu. Betul. Dan mungkin ini kurangnya edukasi juga mungkin ya Umi ya. Maksudnya Mbak ada Sofi, beberapa casing toko. boleh seksi untuk jualan, takut mati lagi berzina. Mbak Sofi, dosa bukan kamu yang atur, bukan kamu juga yang apa namanya, yang harus nge-carry apa namanya, yang kamu yang iniin gitu loh dosanya. Jadi ya udahlah gitu loh. Iya, Ini Mbak Sofi kita lagi nggak bahas tentang itu ya. Kita ngebahas tentang korban. Jadi Mbak Sofi salah lapak. Mbak Sofi boleh join di lapak-lapak yang apa membahas lebih spiritual Ya, mungkin mungkin. lebih agama ya, lebih ke Iya, agama. iya, Jadi iya, ya maaf, begitu. ini kita lagi bahas tentang korban, bukan tentang Frekuensi dan dosa, servernya udah neraka, beda. surga, enggak gitu. Maaf Sekarang nih, frekuensi server kita lagi beda loh, Kak Sofi. pengen gabung sih, tapi kebetulan lagi. Oh ya udah lanjut Bang kegiatannya Oh iya, Bang. ya, ya Bang, Heeh. semangat ya Bang, tetap mengawal. Jadi aku iya lihat, Bang. aku dapat postingan yang di share sama Kak Vintage sama Bang Ale itu dari postingannya Bang ini, Bang John Damanik ini. Iya. Oh, Kalau ya semangat gitu untuk sampai yang tahu nggak Kak, Kakak kan ada salah bukti orang yang ini ya. Dia bilang gini, kalau klinik ini kalau udah dengar kata Bang John sama Dokter Intan udah pusing mereka Kak. Bener, pusing mereka Kak karena mungkin ya itu tadi Kak, karena aku yang speak up kan, terus sama Bang John yang membela para korban kan, sampai mereka bilang sampai nama aku sama si Bang John ini terkenal Kak sama mereka. Tapi kan aku bodoh amat ya Kak. Namanya aku di sini untuk membela kebenaran ya Kak, bukan untuk yang mau pansos atau apa ya gitu Kak. nggak apa-apa itu resiko. Resiko saat kakak berbicara speak up melawan suatu ya, hal memang itu kan ada pro resikonya ada yang kontra ya pro gitu. dan kontra, akan ada buzzer, akan ada haters itu resikonya. Tetap fokus kepada tujuan awal para korban, kakak juga sebagai korban gitu, dan para korban lainnya untuk menyuarakan gitu. Fokus ke sana aja. Nah, yang ya dari pengalaman aku ya Kak dalam kasus ini ya Kak. Ya, aku saya meminta Kak supaya kasus ini tetap berjalan ya Kak. Supaya berjalan dan mereka yang telah melakukan tindakan kepada korban-korban itu sampai buat hidungnya korban-korban cacat, ya saya Kemute udah kemute. tidak ada menawarkan kata perdamaian ya sama mereka ya Kak. Karena nanti ketika mereka menawarkan perdamaian, nanti ada lagi kata-kata istilah pemerasan, Nah, meminta uang, itu loh Kak. Ya karena kan? ada aku lihat mereka ketikan-ketikan yang mengatakan wah ini speak up lagi, kemarin udah diam speak up lagi, Iya. cair gitu Makanya, kan. makanya aku bilang sama Pak korban, ya kita tuntut keadilan seperti apa hidung mereka, tapi dengan arti ya Kak, jangan nanti klinik itu berusaha untuk meminta menawarkan perdamaian itu dengan cara apa? Memberikan kontribusi Kak. Sama seperti yang waktu mereka tawarkan ke saya dulu, gitu loh Kak. Iya, betul. Akhirnya Itu. kan balik ya, seolah-olah bahwa
digiring bahwa dokter Intan lah yang meminta atau sengaja Iya, berbicara dia mereka dengan menggiring modus opini itu. gitu Kak. Ya. Ya, itu kan praktek-praktek oknum itu kan seperti itu kan. Kalau ada yang speak up untuk kebenaran, nanti didekati, nanti seolah-olah ya itu tadi ada apa uang lah, inilah dan lain-lain gitu. Tapi yang pasti di sini ya untuk Kak Sophie juga saya agak gemes juga ya. Ini beda ya, beda kasus ya Kak Sophie ya. Kita lagi bicara tentang korban. Jadi sekali lagi apapun yang ada di benaknya Kak Sophie itu adalah hak dan miliknya Kak Sophie. Jadi di sini kami ini sedang bicara tentang korban-korban dari malpraktek. Ya. Kak Sophie, mari kita berempati lah, ya kan. Ini tuh korban Nah, ini sebenarnya tuh masalah empati sih. iya kan. Ini tuh orang itu kalau mau merubah sesuatu dengan surgery lah, dengan OP, dengan apa, itu hak dari setiap orang. Boleh kok gitu Oke kan. guys, Kak Bang Ale mungkin kita cukupkan untuk memberikan fokus kepada Sophie. Dia kayaknya seneng gitu, makin ditanggapin makin banyak ketiknya. Jadi guys, kita anyepin aja, kita cuekin aja. Anggaplah dia butuh ruang untuk apa namanya improvisasi untuk memperkenalkan diri dia yang begitu suci tak bernodanya. Oke, Iya, kita lagi fokus gimana korban ini ada pendampingan, gimana kebenaran ini terungkap, para oknum-oknum dokter-dokter yang mengatasnamakan dokter-dokter ahli-ahli kecantikan lah, ahli bedah ini yang betul. oknum. Karena memang mungkin karena itu tadi ya, edukasinya yang memang masih sedikit, jadi banyak orang yang masih belum memahami bagaimana cara yang baik, bagaimana dokter yang baik gitu kan. Banyak kan promo-promo tuh, promo-promo kalau mau ini dengan harga segini dan lain-lain dan itu memang perlu perlu juga Kak Samvera Umi kita juga Iya, mungkin membantu untuk apa untuk sedikit memberikan edukasi buat teman-teman supaya tidak mudah tergiur ya dengan iya betul. iklan-iklan gitu kan. Apalagi dengan klinik-klinik yang memang tidak terdaftar ya gitu kan dan itu ternyata banyak gitu kan bukan hanya di daerah-daerah di Jakarta aja ternyata di kota besar banyak juga klinik-klinik yang seperti itu gitu kan dan Betul. semoga dengan adanya kasus ini kan semakin semakin terungkap gitu kan kalau hal ini tuh banyak oknum-oknum gitu. Betul. Ini Serem. kenapa Umi like ini sendiri, live sendiri? Nggak tahu, gue juga kepencet. Iya, ya, ini intermezzo. Jadi empati kami berikan gitu untuk para korban. Untuk Dokter Intan, terima kasih sekali lagi sudah Ya, baik berbicara, menyuarakan hal-hal yang menurut kami dari sisi kami sangat rasional dan positif. Dokter menjelaskan dari sisi dokter. Paling itu doang dok yang kami sarankan yang tadi untuk pendampingan para Korban. korban sehingga meminimalisir juga adanya dugaan intimidasi dan juga sekaligus mendukung mensupport mereka secara mental gitu betul untuk sekali. memberikan Kak, izin Kak, tadi kan saya sudah konfirmasi sama lawyernya Kak. Kan karena memang udah nggak ranah saya kan untuk ngobrolnya. Dia mau naik kok Kak sebentar. Jadi supaya menjawab para pertanyaan-pertanyaan yang tadi dibawa ya Kak ya. ya. Seperti apa? Kak Intan mungkin izin bisa secepatnya karena kan ini Umi Putri ini kan dia harus menjemput anaknya lah apalah gitu. Tapi kita lihat dari Umi, kalau waktunya Umi ada kita Aman, lanjut aman, gitu. gue aman. Aman ya, Masih aman ya. Masih Oke. aman. Masih jauh waktunya. Oke, aku ini naik Bang. Minta lakukan ini. Mungkin dia dari akun yang satu lagi sih Kak. Ini yang Iya, DK ini bukan? Multi. Yang Bukan, DK bukan Kak. bukan nama kemana? Mungkin Apa dia nama ngecek dulu akunnya? Kak. Siapa ya nama akunnya? Nanti ketik aja, tulisin up gitu. Kalau masuk bilang up Oh, aja. ini naik dong Kak. Ini kali ya, naik dong Iya, Kak. iya. DK ya? DK berarti. Ini dia tadi ya, benar berarti. Halo Kak, salam kenal semua. Salam Ya, kenal, salam Bang. kenal. Halo Boleh Bang. Abang perkenalin sekaligus boleh silakan Abang menanggapi.
Iya kak, maaf. Saya John Damani, kebetulan akun saya itu kena ban kak. Nggak apa-apa bang, emang kadang-kadang kalau akun yang kayak ini ya kan ngomong masalah kebenaran memang suka di ban-ban begitu. Betul, Iya. betul. Karena di report kan pastinya juga kan. Kira-kira apa yang mau kita diskusikan ini kak? Jadi bagaimana bang untuk para korbannya, sudah sejauh mana dan seperti apa langkah dari kuasa hukum gitu. Sejauh ini terhadap korban-korban ini kita sudah melakukan mengirimkan somasi ke mereka sebelumnya, tapi tidak ada tanggapan. Oke. Dan kita juga sudah buat pengaduan ke MDP, dan kita juga sudah bersurat ke Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur, dan kita juga sudah membuatkan laporan di Polda Metro Jaya. Dan kebetulan kemarin kita sudah memberikan keterangan di sana kak, dan klien saya yang bernama Septi minggu depan sudah diperiksa kak, sudah dijadwalkan untuk diperiksa. Oke. Nah, terus seperti yang tadi Bang Ale bilang, apakah dari kuasa hukum mengarahkan para korbannya untuk tidak dapat intimidasi itu kemana Bang tadi? Bang Ale? Lembaga Perlindungan Konsumen dan Saksi Konsumen. LPS. Saya rasa kalau untuk saat itu sudah kita pertimbangkan kak bang, tapi kalau untuk saat ini belum bang, karena intimidasinya sih masih hanya sebatas apa ya? Ya, nggak perlu ditanggapin lah kak. Ini aku tadi masih saat kita live ini kan Dokter Intan menyebutkan nama salah satu korban. Nah, ternyata setelah itu korbannya mendm menghubungi Dokter Intan mengatakan bahwa jangan di speak up lagi nama dia karena dia sudah damai dengan pihak klinik tersebut. Mungkin itu yang jadi kami tadi bicara tentang lembaga perlindungan korban dan saksi gitu loh Bang. Maksudnya jangan sampai ada intimidasi ke depannya, kita nggak tahu akhirnya mereka yang mau speak up, mereka yang mau berbicara akhirnya mengundurkan diri. Itu Bang John. Gimana dari pihaknya Dokter Intan dan Bang John menanggapi, menyikapi hal ini? Gitu. Kalau hal itu udah kita pertimbangkan, udah kita pikirkan juga kak. Kita akan lakukan kok. Oke. Nah, Kalau bisa dilakukan dengan cepat Bang supaya nggak ada kelanjutannya lagi masalah intimidasi atau enggak bagaimana korban-korbannya nanti diiniin sama mereka. Jadi Siap. ini menjaga Bang gitu loh Bang, bukannya menggurui ya Bang, kita sharing gitu. iya kak, iya Karena kan kak. kita nggak tahu kan maksudnya bagaimana, ya kita juga nggak bisa bilang bahwa ya walaupun ini korban akan menjadi menang gitu loh. Ya kita tahu lah Bang gitu kan. Jadi Iya, nggak betul. perlu dijelaskan lagi gitu. Baik kak. Itu aja sih Ya, Bang gitu. Ya ya pokoknya mungkin menyuarakan terus ya kan, ini korban-korbannya dikawal terus Bang. Kalau misalkan memang nanti mungkin ada kendala-kendala kita bisa sharing, itu aja sih Bang kalau dari aku. Siap kak, terima kasih ya kak ya. Nah, Dan Ya, itu. kita mohon doanya kak. ya pasti Bang. Dan ini juga kan karena speak up begini kan semoga tidak ada korban-korban lanjutannya lagi gitu loh. Ataupun memang orang-orang juga yang tergiur dan ya bandel juga sebetulnya kadang gini ya. Kadang kita udah speak up gitu ya, sudah ada korban-korbannya. Cuma kadang masih ada orang yang tergiur, ada orang yang mungkin juga masih bandel gitu kan. Yang akhirnya nanti ya penyesalan lagi gitu kan seperti itu. Semoga ini menjadi pelajaran lah, bukan hanya di kasus ini aja gitu loh Bang. Kita kan nggak tahu juga karena ya di Jakarta itu kan banyak sekali klinik yang memang terlalu menjamur ya Bang gitu loh, yang kita tidak tahu sertifikasinya gitu kan, terus ke apakah memang klinik itu apa ya dibilangnya ya Bang, kalau dari kedokteran itu coba tolong dibantu Samvera sama Izin Dokter Intan ya, maksudnya Surat izin kayak praktek. izin prakteknya gitu kan, Legalitasnya, ya. legalitasnya kayak gitu-gitu. Makanya mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semua yang ada di sini gitu. Tapi izin Kak, kayak tadi kan Kakak kan menanyakan tentang ini mumpung lagi ada Bang John di sini kan. Jadi
ada baiknya Bang John sedikit menjelaskan Bang, karena kan ada isu-isu tentang yang bilang bahwa kalau dari sayanya telah apa sih Kak, ada pemerasan ya, Enggak, meminta gini, bukan uang. pemerasan, bukan pemerasan. Jadi gini, mereka itu kan bilang bahwa dari klinik itu bilang, loh kan kita udah kasih duit gitu loh. Maksudnya Anda kan sudah menyerahkan yang uang yang sebesar 500 juta itu beserta transferan 40 juta kan gitu loh. Tadi ada yang nulis begitu. Nah, itu Itu makanya maaf Kak, ah bukan 500 juta terus plus 40 juta bukan Kak? mm-mm. Lebih. Kan katanya cashnya 500, transferan 40. Pokoknya ada di sini kan. Aku juga nggak tahu ya gitu itu maksudnya apa. Nah, Iya, makanya Kak. Dalam hal ini saya juga sampaikan ke Intan dan saya sampaikan kepada korban-korban yang lain ya. mm, Selama kalian benar, saya akan bantu. mm. Tapi tolong bercerita apa adanya. Nah, itu Jangan dia, betul. dan Aku juga selalu ngomong seperti itu. Cerita itu apa adanya, karena kenapa? Karena dari cerita yang tidak benar ataupun cerita yang sedikit melenceng, itu hasilnya juga akan melenceng gitu loh. Iya. Jadi kalau mau cerita itu apa adanya, jangan dilebih-lebihkan, saya bilang. Makanya seperti yang Kakak bilang ini, bahwa mereka bilang 500 juta plus 40 itu salah. Yang benar itu lebih, Kak. Lebih dari 540. Oke, ini aku jadi gini Bang, kan sudah mulai ada seliweran ya di feed aku tuh Ya. ada konten-konten yang mereka mengangkat bahwa diduga Dokter Intan ini hendak melakukan tanda kutip pemerasan. Ya, Tanda kutip ya, betul. diduga gitu untuk pemerasan karena sudah pernah kata mereka ada bukti transaksi sebelumnya dan pihak klinik tersebut dan sebagainya. Sehingga di sini mau yang aku baca adalah ada kemungkinan dari kita nggak bilang penggiringan, mungkin pembelaan dari pihak mereka terkait ini. Nah tadi kan Dokter Intan sempat menjelaskan asal muasalnya seperti apa. Mungkin dari Bang John bisa memberikan kejelasan dari awal gitu lebih jelas. Kenapa sih bisa ada perjanjian kesepakatan seperti itu dan apakah itu karena permintaan dari Dokter Intan atau ada penawaran dari klinik tersebut? Itu mungkin kalau Abang yang menjelaskan bisa lebih jelas dan sesuai dan koridor hukum gitu loh Bang. Itu. Jadi biar clear aja gitu Bang. Kebetulan kami, Pak, kebetulan saya pengacara ya Kak ya, dan berbicara pasti by data Iya. dan bukti gitu kan. Jadi kalau saya tanggapin itu nggak ada bedanya saya dengan mereka Kak. Ya, nggak ada bedanya saya dengan mereka kalau saya tanggapin itu. Jadi kembali lagi Kak, awalnya di kantor polisi pun mereka ngajak saya ketemu mau menyelesaikan secara kekeluargaan. Bahasa dari klien saya bahwa klien saya tidak mau ingin menyelesaikan ini, ya selesaikan aja nanti di persidangan gitu loh. Oke, ya secara hukum lah ya. Setelah itu mereka datang rame-rame Kak ke kantor saya Kak. Bisa ditanya itu di rootnya itu. Ada berapa? Ada 5 orang emak-emak dan kalau nggak salah 2 orang bapak-bapak. Mereka menawarkan untuk damai. Saya bilang nanti saya coba sampaikan ke klien saya. Malah klien saya marah. Saya nggak mau damai. Saya mau selesaikan ini di persidangan. Sampai digituin nggak? Habis itu ada mereka mengirim ke saya lagi pengacara yang notabene bapak ini dulu dokter. Bapak ini sampai 3 kali datang ke kantor saya dengan penawaran gitu loh Kak. Dan klien saya nggak mau. Terakhir mereka kirim lagi pengacara dan kebetulan pengacara ini kenal dengan saya. Udahlah Bang John, bilanglah sama klien abang biar damai aja. Mereka ada menawarkan seperti ini. Saya coba diskusikan dengan klien saya.
Tapi klien saya tetap berkeras. Kenapa klien saya berkeras? Karena udah banyak DM-an ke dia dan curhatan dari para korban gitu loh, Kak. Akhirnya sampai saya bilang, ya udahlah, terserahlah, kalau kamu mau damai, kalau enggak ya sudah. Akhirnya dia berpikir, akhirnya mau, Kak. Dan masalah penyelesaian perdamaian ini, pengacaranya itu udah saya telepon. Dan mereka kalau dibutuhkan kapan aja mereka bersedia, Kak. Apakah saya yang meminta, apakah pihak mereka yang menawarkan? Jadi kembali lagi, Kak. Jadi disinilah bisa dibilang kita tanggapin, gak ada bedanya kita sama mereka itu. Karena banyak istilah itu pelaku merasa korban, Kak. Iya, itu dia makanya Bang. Itu benar banget sih. Makanya kita undang Abang gitu si Kak Intan juga pas tadi dikenalkan nama Dokter Vintage gitu untuk biar bisa meluruskan gitu loh kalau mengclearkan hal-hal yang nanti jadi simpang siur. Tapi memang tidak menanggapi, hanya memberikan gambaran asal muasalnya seperti apa gitu, Bang. Nggak ada bedanya, Kak. Mereka ini terlalu mungkin udah biasa kali yang bersikap arogan itu gitu loh, Kak ya. Iya. Kenapa saya bilang seperti itu? Sebelumnya yang nanganin perkara safety dan Lina ini bukan saya, Kak. Bukan saya sebelumnya pengacaranya. Tapi mereka disomasi sama pengacara ini, disomasi pengacara ini. Pengacara mereka yang sebelumnya nelpon saya. Halo Bang John laporin lagi ya klinik. Laporin gimana? Iya, kata orang klinik, abang laporin lagi. Untuk nanganin perkaranya itu saya udah malas, saya bilang. Orang katanya abang udah laporin lagi kok, katanya. Nggak ada, saya bilang. Saya klarifikasi lah ke dirutnya itu. Kakak tahu apa jawabannya? Nggak ada. Mana buktinya? Siapa yang bilang? Begitu. Ya udah, kalau memang itu maunya kalian, kebetulan pengacaranya itu juga nelpon saya bilang. Kalau emang itu mau kalian, nggak apa-apa, saya nanti gabung sama mereka, saya bilang. Itulah kenapa saya lagi yang nanganin perkara si Septi sama Lina ini, Kak. Oke, Bang. Siap. Jadi kalau masalah arogan itu ya memang udah udah karakter dari mereka itu kali, Kak. Betul. Benar. Di mana ada perdamaian dengan klien saya, Intan. Udah ada kesepakatan di situ tidak dilarang mengunggah, memposting. Nah, tanggal 31 sekitar pukul 19.15. Nah, saya ditelepon sama Intan, saya dikirimin video yang ada di akun TikTok mereka. Di situ diposting foto dari Intan ini. Gimana captionnya itu 2 kali operasi cuping di hotel. Terus diperbaiki di klinik mereka. Karena kurang tinggi direvisi di klinik lain gitu loh. Padahal sudah ada kesepakatan loh, Kak. Oke. Nah, sekarang gini, Kak, apapun yang terjadi dalam perusahaan itu yang bertanggung jawab itu adalah direktur. Betul. Dan direktur itu apapun yang terjadi di situ mau dilakukan sama tim ini, tim itu, pertanggung jawabannya itu adalah direktur karena dianggap itu semua itu atas izin dari direktur. Nah, jadi kalau memang ada bahasa mereka pemerasan, memeras, dan saya berharap dalam perkara Intan ini penyelesaiannya nanti di pengadilan, Kak. Dan Ya. jangan ada lagi penawaran dari mereka. Nah, kebetulan
kalau kasus Septi kemarin udah diperiksa, minggu depan sudah Septinya Septinya akan diperiksa, dan Lina juga mungkin minggu depan akan diperiksa juga, Kak. Oke, semangat ya Kak Septi, Kak Lina. Ya, makanya kami butuh doa dari orang kakak lah, ya Kak ya. Ya, Ya, yang penting kan sekarang sudah jelas ya, Bang, karena kan kemarin kan ada pro dan kontra ya gitu. Maksudnya nih dari kemarin sampai saat ini, kalau aku sih lihatnya yang saat ini kan gitu loh. Di sini aja maksudnya dari tadi yang kita bahas dari awal sama Dokter Intan pun sama apa namanya sama Septi pun juga banyak yang pro dan kontra katanya gitu kan, dan banyak yang menanyakan dari apa namanya dari side sana. Sekarang kan abang kan sudah menjelaskan dengan detail gitu loh, bahwa memang awal duduk perkaranya itu bukan karena memang sudah dua belah pihak itu sudah apa namanya sudah komit, sudah hitam di atas putih, sudah mengganti rugi gitu loh. Dokter Intan ini makanya bersuara lagi gitu kan. Karena memang dari perjanjian itu bukan Dokter Intan sendiri yang melanggar, melainkan adalah dari klinik tersebut yang melanggar, yang memposting, yang apa namanya menaruh di sosial media kan gitu ceritanya kan, Bang. betul. Gitu. Jadi apa namanya ini dari side-nya Dokter Intan ya guys gitu. Jadi awal mulanya tuh bukan itu gitu loh, bukan karena memang dia ngerasa sudah diganti rugi terus abis itu ternyata dia lagi yang apa Dokter Intannya lagi yang buka suara gitu kan, bukan, melainkan Dokter Intan sudah menutup rapat, Dokter Intan juga sudah oke, sudah apa namanya deal-dealan gitu. Ternyata mereka lah yang melanggar gitu. Jadi laporan Dokter Intan ini bukan atas kerugian yang dia dapat, melainkan Dokter Intan ini apa namanya bisa dibilang menggugat ya Bang ya, menggugat kesepakatan yang sudah disepakati bersama kan gitu ya Bang, bahasa hukumnya lah ya kurang lebih ya Bang. Ya Kak, ya Kak. Jadi begini Kak. Jadi semenjak speak up ini ada banyak berseliweran tuh di TikTok tuh, bahwa klinik mengambil sikap melaporkan Dokter Intan, bla bla bla, katanya gitu kan ya kayak. Kami Kak, saya selaku kuasa hukumnya Intan berterima kasih dilaporkan sama mereka Kak. Dan berharap cepat Intan ini dipanggil. Biar nanti di sana kami menjelaskannya. Betul. Iya, jadi kan lebih enak kan kayak begitu kan, biar terbuka semuanya kan gitu loh. Dari Dokter Intannya pun sudah menyiapkan bukti-bukti yang ini kan, yang konkret juga kan gitu. Dan logikanya Kak, mereka yang mau, karena gini, mungkin Kak kalau kakak benar mungkin nggak kakak mau menawarkan gitu loh, dari angka 1 ke angka 3 ke angka 5 sampai ke angka 90. Kalau kakak benar. Kalau kliniknya itu benar, mungkin nggak sih? Oh iyalah, enggak lah, langsung laporin dong gitu kan, pemerasan gitu, atau enggak langsung laporin mau udah mulai penyebaran nama baik nih gitu. Ini kan enggak, ini kan mereka sendiri kan yang minta apa namanya, yang minta musyawarah, yang minta perdamaian, yang menawarkan uang ganti rugi, betul kan? Kak, nanti aku cari ya Kak ya, karena seingatku ada itu video kita lagi pada saat apa musyawarah tuh perdamaian. Nanti aku cari itu videonya. Kalau di situ kakak lihat, aduh, Bang John, terima kasih Bang John, Kak Intan, Dok Intan, kami minta maaf ke Dok Intan, kami akan berbenah. Gak lebih gak kurang Kak. Iya. Gak lebih gak kurang. Itulah yang membuat aku luluh, Kak. Aku kira itu air mata asli, ternyata air mata palsu, Kak. Oh gitu ceritanya ya. Iya. Nanti aku cari Kak, nanti aku cari. Oh jadi ada ya pada saat perdamaian itu ada videonya ya. Ada Kak. Empat orang itu, Kak, nangis. Ada video, ada rekaman suara. Dok Intan, Dok Intan,
ayo foto bareng dong apa. Sampai di rootnya itu, tahu kakak? Eh, Tolong Bang John, mungkin Mbak Intan masih marah. Saya nggak berbicara, mungkin saya berbicara melalui Bang John. Saya minta maaf, kami memang udah salah. Kalah, Lucu juga. tapi hidung orang udah hancur. kalah pemain drama sama mereka. Actingnya itu pada saat itu. Nanti saya cari videonya kak. Dan paling anehnya ya kak, korban-korban itu mereka hubungin ya kak. Cuman akulah saat itu ya kak, saya sewaktu itu tidak ada salah satu pun yang berani hubungin saya kak. Karena posisinya saya di situ memang benar-benar udah emosi dan apa-apa mereka melalui lawyer saya kak. Mau apa-apa sampai dia minta mohon-mohon untuk ini saya. Bahkan saat ketemu kesepakatan itu kak, mereka udah pasang muka belas kasihan kak. Supaya apa? Supaya saya gugah hatinya sampai nangis mereka. Jadi kalau nanti saya putar itu videonya itu kak, waktu pada saat ketemu itu, tahu kakak lagunya yang cocok apa kak? Yang itu Ku kak. menangis, Iya, iya, betul. membayangkan. Tunggu kak, salah satunya lagi yang membuat aku kasihan. Si direkturnya nih bilang, kasihan dok. Iya ya bang ya, sama kamu ya, kasihan ya kalau dokternya masuk penjara, anaknya masih kecil. Itu kak, yang selalu diiming-imingkan mereka, dibuat alasan mereka. Anak mereka masih kecil, nanti kalau ada apa-apa gimana? Nggak ini. Itu yang membuat kak, hati aku luluh. Gimana pun sekeras-kerasnya aku kak, oh iya juga ya, seperti itu. Tapi kalau tahu seperti itu kak, mending dari awal saya nggak mau baikan sama mereka, biar sekalian masuk penjara. Aduh, terus agent-agentnya gimana itu? Agent-agent itu. Tapi ya, semenjak kasusnya Intan itu sih kak, ada agen yang sudah bertobat, ada yang belum. Oh. Dan agennya ini ke saya, mereka menunjukkan, Bang John, sebelumnya kami nggak tahu kalau memang dia dokter seperti itu, karena yang saya tahu dia itu dokter ahli bedah. Ini bukti chatnya dikirim ke kita. Agent-agentnya itu loh ya yang Malah tahu nggak kak, agent yang memposting gini kak, yang jelek itu Kismin. Dia posting di Instagramnya bahkan dia itu ada salah satu korban kak. Karena kan mungkin korban ini kan nggak tahu lah nyebut dia kata nakal itu kan kak, mengirim pasien ke dokter abal-abal kan kak, itu kan. Nah si agentnya ini nggak terima, terus bikin laporan lah pencemaran nama baik kak. Terus dia bilang, kamu berurusan sama suami saya ya. Nah si korban ini taunya suaminya itu seorang oknum kak. Nah dia bikin status di igoinya kak semua. Kenapa ya yang jelek itu Kismin katanya kak. Padahal dia nggak sadar uang dia mendapatkan uang itu semua dari mana kak? Dari para korban. Itu loh kak, yang paling yang ininya. Sampai dia live pagi, siang, sore, malam hanya untuk mencari para korban, untuk dioperasi di mana, di klinik tersebut. Kan uangnya dari mana? Dari korban juga, tapi dia sanggup membilang seperti itu kak, mengatakan seperti itu. Yang jelek itu Kismin katanya. itu mesti diusut tuntas tuh bang. Jangan hanya kliniknya aja, tapi agent-agentnya itu berbahaya loh itu. Berarti kan bujuk rayu itu, ada pasalnya. Jadi karena itu kak, makanya kita laporin terkait si klien saya yang bernama Septi dan Lina. Kita laporin itu Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan kak. Undang-Undang Perlindungan Konsumen biar si agen ini juga terjerat gitu loh kak. Nah dia mempromosikan dan hasilnya tidak seperti yang dijanjikan. Iya betul. Dan kita melaporkannya di Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 8 ayat 1
Dan Undang-Undang Kesehatan pasal 439 sampai 442, Kak. Apakah ada hasil tapi progresnya tidak langsung visible ya Bu ya. Progres di USPI itu bukan langsung hilang. Nih kayak dokter Intan lagi ngeliat nih. Lagi dengerin ini. Undang-undang perlindungan konsumen berarti itu dong sama dengan yang sekarang kasus yang sedang berjalan di Polda antara Doktif dan para korban juga terhadap DRL ya? Iya, Hampir sama. iya, bisa. Ancaman pidananya berapa lama tuh, Bang John? Kalau nggak salah ancaman pidananya itu 7 tahun ya, Kak ya? Oke. Ya, jadi udah mulai clear ya. Silakan mungkin Dokter Vintage mau ada bicara dari tadi ketik terus udah pegel jarinya. Dok. Di searching nggak ada namanya Dokter Vija, jadi bilang temannya Dokter Intan ini abal-abal katanya kan. Iya, jadi Searching nggak ada namanya dokter. ya, ya lah. Jadi di sini aku juga apa ya, sebagai netizen dan juga sebagai di bidang kesehatan gitu ya, di bidang kesehatan. Terus juga melihat kasus seperti ini memang sangat-sangat sedih ya guys, sangat-sangat sedih, sangat-sangat menyakitkan hati ya kita melihatnya seperti itu. Kemudian gimana ya, dengan cerita-cerita yang kita dapat ini menjadikan kita juga suatu pelajaran. Jadi ada sisi positif yang kita bisa dapat dari sini dan banyak sisi positif yang kita bisa dapat. Salah satunya kita harus lebih aware ya, lebih berhati-hati untuk kedepannya, bukan hanya di bidang skincare aja, tapi kemanapun kalau mau berobat, mungkin lebih baik kita harus benar-benar mengecek gitu. Karena kesalahan-kesalahan itu yang kita bisa lihat kalau ada kesalahan-kesalahan di lingkungan kita ini memang susah sekali untuk mengatasinya. Kalaupun mungkin dapat hukuman ataupun ya punishment itu tidak terlalu lama dan tidak terlalu berat, tidak seperti di luar. Jadi sangat gampang sekali untuk melakukan tindakan-tindakan yang apa ya, yang salah ataupun melakukan kesalahan tuh kayaknya sangat gampang sekali gitu. Dan sangat sepele. Nah, sangat sepele gitu. Jadi untuk menghindari itu kita lebih antisipasi untuk diri kita sendiri sih. Menurut saya itu sih Kak Vera, karena saya juga tidak bisa berkata apa-apa juga melihat kondisi-kondisi korban ini memang sangat-sangat menyayat hati saya ya, menyayat hati saya sekali karena mereka juga berharap hal yang terbaik yang didapatkan, tapi mendapatkan hal seperti itu. Walaupun ya kita ketahui yang namanya kegagalan itu pasti ada, tetapi kan ada ceritanya, ada story-nya, gitu. Ada permasalahannya. Nah mungkin kedepannya juga untuk Dokter Intan dan para korban yang lain dan Abang pengacara tetap semangat dalam kasus ini dan kita berdoa juga, kami doakan semoga cepat selesai. Terus sih Bang, dari saya itu saja. Terima kasih. Makasih, Kak. Terima kasih ya dok. Sama dong. Iya, jadi aku tahu pertama kali ini dari di share sama Kak Dokter S ini ya, kita bilang aja Dokter S ya guys. Muka sih kita udah hafal semua gitu kan. Sama dari Bang Ale gitu. Nah dari situ memang tadi waktu naik kan sama Umi kita bicara biasa lah ngobrol terus aku ngangkat masalah kasus ini. Nah jadi ini tidak dirancangkan ya guys. Tahu-tahu ada masuk lagi Dokter S gitu dan akun Vintage. Kemudian ada Dokter Intan dan akhirnya kita berbicara hal ini. Ya bagus juga gitu. Apa namanya? Kita bisa bicara. Ini ada Dokter Andreas. Ini Dokter Andreas ya? Naik ya. Dok, Iya Dokter silakan. Andrea. Mungkin dokter bisa ngasih pandangan masukan ya. Mungkin kalau kita dari kubunya kita berbeda ya. Aku pendukungnya Kaniki, dokter yang tapi untuk kasus ini kan
kita Iya, sama-sama ya benar. di pihaknya Dokter Intan, kita mau Kita kan mau edukasi mendengarkan juga ya, kita kan Dokter. edukasi juga gitu. Dokter Ya, Andreas ini memang dari dulu sudah selalu edukasi Kak Sampera. iya, ya, kita Sebelum lihat dari zaman, sisi itu ya guys. Karena kita iya. membahas kasus yang berbeda. Silakan dok, aku Ayo dok, Dokter invite dokter Andreas, ya. sepatah dua kata Dokter Aku Andreas. invite Yuk, dokter buat naik. jambak kali Kak, jambak kali Kak. Sudah aku jambak. Jadi kita dengarkan dari para dokter ya guys gitu. Bukan cuma dokter Intan yang sebagai korban juga, tapi dari para dokter yang memang pemerhati kasus-kasus di bidang kesehatan. Selamat pagi dok. Selamat pagi. Iya, ini dok kami membahas tentang kasus dokter Intan dan beberapa korban dengan klinik tersebut. Mungkin dokter ada masukan tambahan atau apapun itu. Tadi kan kami membahas pertama adalah sudah mulai muncul ada VT-VT ataupun ada komentar-komentar yang mengatakan bahwa ada indikasi gitu dokter Intan ini speak up karena cair, karena mau ada uang di balik itu. Tadi sudah dijelaskan dokter Intan sendiri, juga dari Bang John sendiri. Itu pertama gitu. Kemudian yang kedua terkait dokter Intan sudah katanya dilaporkan balik, dan banyaklah pro dan kontra yang terjadi. Kami mau dengarkan mungkin pandangan dari dokter Andreas terkait masalah ini gitu dok. Silakan dok. Ya, salam kenal buat semuanya ya. Buat Kak Putri Jimbo, halo Salam Kak. kenal dok. Salam kenal sama yang lainnya juga ya, teman-teman semuanya. Kebetulan memang Dokter Intan, Dokter Sonita ini adalah sejawat aku di satu alma mater. Kalau Kak Intan ini adalah senior, Dokter Sonita ini adalah satu staf buku. Nah, jadi melihat dari kasus ini, kalau yang aku amatin ya ada beberapa. Yang pertama itu adalah bagaimana para korban yang merasa korban gitulah ya. Karena kan kita nggak bisa juga melihat satu pihak, kita harus melihat pihak yang lain agar kita bisa bersikap netral gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau dari pandangan hukum, kebetulan aku juga hukum kesehatan, kita harus lihat kronologinya dulu. Nah, ketika kronologi itu disampaikan oleh korban, kita harus membedah dulu nih. Kita bedah dulu, kita pilah-pilah, apakah ini memang ada dugaan malpraktek atau memang ini resiko medis. Nah, kalau resiko medis itu tidak ada pidananya. Karena apa? Karena sama seperti kalau kita melakukan tindakan medis, kalau memang sudah mengikuti prosedural, itu namanya resiko medis. Contoh, misalnya teman-teman melakukan operasi, baik itu operasi kecil atau operasi besar, ketika prosedurnya sudah dilakukan dengan baik, tapi ada resiko misalnya meninggal, exit, atau kecacatan, atau lain dan sebagainya, itu disebut resiko medis ketika memang kita sudah mengikuti prosedur. Ya, prosedur medis itu apa saja, kita bisa lihat dari kronologis. Nah, kronologisnya bagaimana? Yang pertama kita harus lihat dulu nih, dari awal mula si pasien datang ke klinik atau ke rumah sakit, seperti apa dia ditanganin oleh tenaga medis, administrasi, ataupun tenaga kesehatannya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, legal standing gitu. Jadi legal standing dari klinik ini apakah boleh melakukan tindakan bedah, kemudian legal standing dari SDM-nya, apakah tenaga medis ini memang punya kompetensinya, apakah dilakukan hal itu semua. Nah, itu kan semua bisa dibuktikan ketika kita melaporkan ke hukum gitu. Nah, kalau misalnya kita sudah laporkan, biarlah nanti pihak penegak hukum yang akan menyelidikin apakah ini bisa masuk ke dalam dugaan malpraktek itu semakin kuat gitu kan. Jadi saran aku, jangan sampai para korban ini melakukan tindakan-tindakan yang malah merugikan diri sendiri untuk celah hukumnya masuk nih di mereka. Jadi takutnya nanti jadi bargaining, jadi saling lapor yang akhirnya
ya udah damai masing-masing gitu kan. Sehingga tujuannya itu tidak sampai, karena tujuannya aku yakin juga untuk teman-teman para korban ini agar tidak ada korban lain atau tidak ada korban baru, kan seperti itu. Jadi saran saya nih buat teman-teman yang merasa korban, silakan langsung dilaporkan. Karena ini terkait undang-undang kesehatan, masukkan laporannya tuh ke pihak penegak hukum dan laporan etik. Laporan etik itu bisa dilaporkan di MDP, di Majelis Disiplin Profesi kita, sehingga nanti ada 2 sanksi pidana dari polisi, pihak penegak hukum, sanksi etik itu ada di disiplin profesi. Nah, sanksi etik nanti bisa saja ditemukan tuh, misalnya apakah benar si dokter ini punya kompetensi di dalam bidangnya, apakah benar prosedur sudah dilakukan. Misalnya kebanyakan pasien ya, ini kan ada beberapa korban yang nge-DM, ngehubungin saya bahwasanya yang dilakukan mereka itu, yang pertama yang saya posting itu adalah dilakukan di kamar hotel. Nah, itu tidak boleh, itu sudah masuk lah. Kalau kita misalnya cerita tentang pidananya, ini unsur pidananya sudah sangat masuk lah untuk melakukan tindakan bedah di kamar hotel, itu tidak boleh. Kemudian dari kronologi para korban ini rata-rata mereka tidak diberikan atau tidak dipertemukan oleh pasien dengan dokter yang menangani. Jadi mereka hanya ketemu saat sudah tidur dan dibius, dan sudah dibedah aja, taunya ini dokter atau tidak mereka tidak tahu. Nah, itu tidak boleh, itu sudah melanggar prosedur, karena sejatinya di dalam melakukan tindakan medis itu ada namanya pre-op. Pre-op itu kita harus tahu dulu nih keadaan kesehatannya bagaimana, apakah ada penderita diabetes mellitus, apakah ada penderita hipertensi, jantung, ginjal, organ-organ lain harus dicek dulu apakah bisa nih menerima anestesinya atau melakukan tindakan tersebut. Nah, kalau itu tidak dilakukan berarti sudah melanggar prosedur. Nah, kalau sudah melanggar prosedur, nanti pihak kepolisian akan memberikan surat ke MDP. Nanti dari MDP akan melakukan penyelidikan langsung tuh ke klinik. Nanti yang ditarik itu adalah direkturnya sampai ke SDM-nya. Direkturnya pasti kena karena dia fungsinya pengawasannya di mana gitu. Nanti waktu ada pemanggilan, keluar rekomendasi dari MDP, apakah itu dilanjutkan penyidikannya untuk naik ke status penyidikan, dan di situ sudah semakin jelas untuk kepastian hukum dari para korban. Jadi sebenarnya kalau untuk dugaan-dugaan malpraktek ini yang kita perhatikan adalah prosedural dulu. Nah, kalau misalnya tidak dilakukan, itu sudahlah mendekatin. Kalau sudah tidak dilakukan, pasti ada kerugian material dan imaterialnya. Apakah itu kecacatan permanen, apakah itu kerugian-kerugian lainnya. Jangan lupa nota-nota pembayarannya, bahwasanya memang kita membayar, seperti itu. Nah, kalau terkait kasusnya Dokter Intan, ada satu hal yang aku lihat ya, yang paling menurut pengamatan aku. Nah, jadi di dalam fasilitas kesehatan ataupun dalam bentuk itu praktek mandiri atau klinik atau rumah sakit, itu tidak boleh memposting rekam medis atau pasiennya ke sosial media tanpa seizin, harusnya. Nah, kalau aku lihat itu sudah ada postingan, jadi silakan diiniin aja, ditindaklanjutin aja, konsultasi dengan pengacaranya, bahwasanya itu tidak bisa dilakukan harusnya karena dia masuk ke dalam undang-undang Rekam medis data pribadi ya, pribadi. apa sih namanya, PDP ya. Maaf dok, agak aku potong ya. Perlindungan data pribadi. Ya. Perlindungan data pribadi, karena rekam medis itu kan privasi ya, tidak bisa disebarluaskan tanpa sepengetahuan dari pasiennya sendiri. Jadi Ini agak aku aku potong nih dok, sebentar nih dok, yang dokter bilang masalah sebelum pasien itu melakukan operasi itu, dan memang itu sepengalaman aku ya gitu, karena kan aku pernah operasi besar ya, itu breast implant ya gitu. Dan memang benar gitu loh, sebelum dimelakukan anestesi itu
mereka tuh memperkenalkan satu persatu. Jadi mereka bilang gini, ini ya, dia bilang gitu, ini ya, Bu Putri, ini dokter anestesinya, dia bilang gitu. Nah, ini apa namanya, ini dengan saya sendiri ya, memang profesor gitu, ini dengan saya sendiri. Oke dok, ini dokter anestesinya, kamu gak usah khawatir, di sini ada suster-suster. Terus kebetulan di situ kan ada apa namanya, kalau dibilang tuh, kalau dokter yang lagi baru magang itu apa dibilangnya? Lagi apa? Koas. Koas, dia bilang ya ini yang lagi, ini murid-murid saya yang lagi koas gitu kan. Ini pokoknya dalam ruangan ini ada mereka semua, dia bilang gitu kan. Oke, nah diperkenalkan gitu loh. Nah kalau ini kan katanya kan nggak ada kan, tiba-tiba langsung tindakan gitu kan, Tiba-tiba dokternya nggak dibius. kelihatan, nggak buka masker gitu kan, gitu. Itu bahkan sih mereka emang bahkan mereka Kan bahkan maaf, mereka maaf. tidak mengetahui. Misalnya aku takut kan tanya, ya. dok, Halo, Kak. dokternya siapa? Misalnya saya tanya gitu kan, saya nggak tahu dok, saya ketemunya itu di dalam ruang operasi dan aku nggak tahu itu apakah dokter atau tidak, saya tidak tahu lah. Jadi siapa? Apakah ada tanda tangan informed consent? Informed consent itu kan adalah salah satu prosedur. Bahwasanya ini loh resiko medisnya ketika kita melakukan ini, dia akan beritahu nih semuanya, rincian dan detailnya. Tapi yang diberikan informed consent ini yang aku baca adalah bersedia di posting di sosial media, bersedia itu bukan informed consent gitu, itu perjanjian. Informed consent tuh begini. Informed consent itu adalah bagaimana isi dari dalam itu adalah data dari korban, data dari dokternya yang melakukan, sehingga ada tanda tangan kedua belah pihak dan ada saksi. Kemudian dia akan menjelaskan resiko-resiko yang terjadi saat di ruang operasi dan setelah operasi. Itu harus ada begitu. Ketika itu tidak diindahkan, tidak dijalankan, nah itu akan menjadi malpraktek gitu. Kenapa? Karena dia menutupin, dia tidak melakukan prosedur itu. Karena begini ya teman-teman. Ketika korban melakukan tindakan-tindakan medis tanpa adanya informed consent, itu berarti tidak ada kesepakatan gitu loh. Karena informed consent itu adalah kesepakatan untuk melakukan tindakan medis, apalagi di ruang operasi. Itu harus dilakukan. Jadi mereka paham. Nah, sama seperti seksosesar misalnya. Dia akan jelaskan ini kenapa dilakukan seksosesar, indikasinya seperti ini. Harus ada indikasi untuk melakukan tindakan operasi. Begitu, termasuk kayak misalnya dokter Intan atau korban lainnya. Ini akan dilakukan revisi atau rekonstruksi dikarenakan indikasinya ini. Terjadi secara estetik apa, secara medisnya seperti apa. Itu harus dijelaskan di dalam informed consent tersebut. Begitu. Kalau itu kan yang seharusnya yang disampaikan ke pasien ya Bang ya. Tapi Betul. yang jadi pertanyaan nih Bang, ada klien saya nih, baru kemarin tanda tangan surat kuasa ke saya di klinik tersebut. Klien saya ini baru mempertanyakan siapa dokternya, mereka nggak mau ngasih tahu. Ya, benar Bang. Biasanya itu kan adalah hak pasien. Nanti masukin aja Bang ke dalam kronologi. Nah, jadi nanti di dalam kronologi pelaporan nanti bisa bahwasanya kita sudah mencoba, pasien udah meminta resume. Itu kan ada tuh permintaan resume atau rekam medis, itu adalah hak pasiennya langsung. Ketika itu tidak diberikan, ya berarti ada tambahan pasal baru di situ Bang. Siap Bang. Oke. Tapi memang mengerikan sih. Mereka bisa loh, berani mereka praktek operasi itu di kamar hotel. Bayangin aja. Itu benar-benar nggak masuk akal sih. Dan menurut aku itu berani banget ya di kamar hotel melakukan praktek. Benar.
luar biasa lah. Ya pokoknya intinya semoga hukumnya juga berjalan dengan baik ya kan, para korbannya juga gitu kan, mendapatkan keadilan gitu. Ya mudah-mudahan juga kayak misalkan korban-korban yang sudah, ya aku juga tadi ngelihatnya juga sedih ya gitu kan, karena lihat hidungnya bolong gitu kan ya dok gitu kan. Aduh kayak gimana sih gitu, lu nih udah spend money, ngerasa pingin memperbaiki gitu loh supaya muka lo tuh lebih proporsional gitu kan, lebih kelihatan menarik, itu udah pasti gitu, tiba-tiba bolong gitu kan, apalagi yang tadi ngeluarin nanah sampai yang kayak aduh. Kayak susu ya Kak, kayak susu. Bener. Iya gitu loh, bener-bener yang sur gitu loh, sampai dia begini dikit aja mungkin dia mungkin nggak ditekan pakai tangan, dia tekan pakai hidung begini aja yang gitu aja tuh udah yang gitu loh. Itu tuh Tindus itu. Harusnya sebenarnya di dalam proses hukum kan ini terkait undang-undang kesehatan itu harusnya cepat. Kenapa? Karena iya, kalau harusnya tuh dapat sudah yang tindakan cepat loh. ya Apalagi karena yang tadi udah undang-undang bener-bener bolong itu betul. loh dok, hidungnya tadi dibuka, itu siapa namanya tuh, Septi tuh dibuka begini sampai udah cowok gitu loh. Iya benar. Jadi itu sebenarnya ada ini ya, sudah ada aturannya di dalam undang-undang untuk undang-undang kesehatan. MDP sendiri itu harus bekerja 40 hari paling lama. Sudah dilakukan, sudah ada putusan. Jadi nanti ada putusan dan rekomendasi. Kalau kita putusan itu antara korban langsung melaporkan ke MDP. Kalau rekomendasi itu antara si korban melaporkan ke pihak kepolisian akan memberikan surat ke MDP. Jadi ada putusan dan rekomendasi. Rekomendasi itu akan naik ke dalam penyidikan kalau memang itu ditemukan adanya kesalahan prosedur. Kalau aku nggak salah ada melihat satu postingan dari PH-nya Dokter Kak Intan ya kalau nggak salah, itu sudah ada putusan dari MDP kalau nggak salah ya. Tapi kalau salah koreksi ya, mohon dikoreksi ya. Itu ada putusan dari MDP bahwasanya sudah melanggar kode etik. Nah kalau melanggar kode etik itu dia tidak bisa dimasukkan ke dalam ranah pidana, itu berbeda. Jadi etik dan pidana itu berbeda dia. Jadi itu tidak bisa menjadi tambahan alat bukti apa segala macam untuk diberikan ke pihak kepolisian, itu tidak bisa. Palingan di dalam kode etik itu nanti ada ini dicabut STR-nya, kemudian dokter ini SIP-nya dicabut, tidak bisa memegang berpraktek selama 1 tahun atau 2 tahun atau cabut permanen. Nah itu putusan dari MDP-nya. Kalau rekomendasi itu untuk tahap kepidana. Jadi dua-dua. Ini siapa nih, ada yang nge-lag ya? Aman Kak, aman. Enggak ada. Aman. Aku nge-lag nggak? Enggak Aman. Oke. Ya makanya itu Jadi dia, balik lagi gitu ya dok. dikejar aja sih kalau menurut aku. Kalau saran dokter itu ya, kalau misalkan saran dokter gitu, maksudnya sebagai tahu gitu kan, untuk warga-warga yang awam ingin mempercantik diri gitu kan ya, apa dok gitu loh. Maksudnya jangan salah satunya adalah jangan tergiur dengan review-review yang paket mungkin ya, atau apalah, nggak paham juga ya. Ya, Promote-promote jadi begini, ini sebenarnya sama terkait produk, jasa dan lainnya ya. Untuk para konsumen atau pasien, ketika kita ketika kita misalnya ingin mengetahui atau ingin mencoba